Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada diskusi kita kali ini. Kami dari kelompok 1, anggota kelompok kami yaitu pertama Takbir Agung, kedua Adila Oktavia, ketiga Andi Rauda, keempat saya sendiri Nurfiki Hijriani, kelima Sahira Syahrudin. Materi yang kita akan bahas mengenai ketahanan nasional atau TANNAS berlapis. Oke, materi pertama akan dibahas oleh Saudara Takbir. Saudara Takbir, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional atau national resilience merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Konsep ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama ketahanan nasional disingkat TANNAS. Konsep ketahanan nasional berlapis, artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional atau BASRI 2002. Ketahanan nasional berlapis dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya ketahanan diri akan dibahas oleh Saudari Zahira. Saudari Zahira, dipersilahkan. Baik, untuk yang kedua itu ketahanan diri. Ketahanan diri adalah kondisi dinamis atau penampilan seseorang yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan dalam mengembangkan kekuatan menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang dari dalam dan luar dirinya yang membahayakan integritas, identitas, dan eksistensi dirinya untuk mencapai tujuan dan cita-cita sesuai visi pribadi yang dimiliki. Next. Ketahanan pribadi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ketahanan pribadi ke dalam adalah suatu pola dari setiap individu tentang cara menyikapi terhadap keadaan negaranya, di mana dirinya dituntut untuk menjaga fisik, mental, pikiran, dan spiritualnya agar tetap terjaga sehingga apabila dibutuhkan oleh negara sewaktu-waktu dia siap untuk melakukan usaha-usaha pembelaan negara demi utuhnya ketahanan nasional negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua itu ketahanan pribadi yang keluar adalah cara pandang kita terhadap kondisi politik Indonesia, baik di dalam negeri maupun negara-negara lain. Oleh karena itu, ketahanan pribadi menjadi hal yang sangat penting untuk dibentuk dan ditingkatkan oleh seluruh warga negara Indonesia, terutama pemuda, karena pemuda adalah tulang punggung suatu bangsa. Perkembangan atau keruntuhan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas pemuda, karena pemuda merupakan usia paling produktif dalam masa kehidupan manusia, di bawah 2013. Selanjutnya, mengenai ketahanan keluarga akan dibahas oleh Saudari Andi Rauda. Saudari Andi Rauda, dipersilahkan. Ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan fondasi ketahanan nasional karena keluarga sebagai sistem mikro mempengaruhi sistem yang lebih besar yang ada dalam masyarakat. Kualitas hidup keluarga mencerminkan kualitas hidup bangsa. Hal tersebut juga sejalan dengan ketahanan di keluarga mencerminkan ketahanan nasional. Keluarga sebagai sistem mikro seharusnya mempengaruhi sistem lingkungan dan sosial.
Tetapi sangat disayangkan bahwa dalam prakteknya yang terjadi adalah sebaliknya. Idealnya yang terjadi adalah keluarga menanamkan nilai-nilai seperti cinta kasih, respek, dan komitmen yang mampu menghasilkan lingkungan dengan hubungan sosial yang harmonis. Selanjutnya, hubungan sosial yang harmonis akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Setelah itu, diharapkan akan terbentuknya ketertiban dan kesejahteraan sosial. Namun, pada kenyataannya adalah keluarga mudah terpengaruh dengan lingkungan dan terpapar hal-hal yang dapat mengganggu, bahkan hal-hal yang bisa berdampak secara langsung. Next. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Nofrizal SPMA, menjelaskan bahwa keluarga merupakan pilar pertama dan utama dalam membangun bangsa dan merupakan unit terkecil yang menentukan bangsa. Oleh sebab itu, peran keluarga sangat penting bagi bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Nofrizal menjelaskan bahwa keluarga memiliki peran untuk asah, asih, dan asuh, serta merupakan tempat pembentukan karakter. Keluarga merupakan tumpuan Ya, selanjutnya mengenai ketahanan wilayah dan ketahanan regional akan dibahas oleh Saudari Adila. Saudari Adila dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Tentang ketahanan wilayah. Ketahanan wilayah yang dimaksud sesuai dengan definisi yang diturunkan dari konsep ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu wilayah yang meliputi segenap aspek kehidupan berisi keuletan dan ketangguhan yang kemampuan mengembangkan kekuatan dalam menghadapi ancaman, tantangan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tingkat pembangunan. Ketahanan wilayah dimaksudkan untuk melihat bagaimana kemampuan atau ketangguhan wilayah dalam menghadapi ancaman, hambatan sebagai tolak ukur pengembangan wilayah laut dan pesisir upaya pengembangan wilayah perbatasan majemuk. Ketahanan regional. Proses pengembangan dan pembinaan dan ketahanan nasional juga harus didukung dengan adanya ketahanan regional yang baik. Ketahanan masing-masing regional yang baik merupakan aspek penting dalam menunjang ketahanan tingkat nasional. Karena dengan baik dan tinggi ketahanan di masing-masing regional, maka akan mewujudkan keutuhan sebuah negara. Oleh karena itu, ketahanan regional juga harus meninjau berbagai bidang yang meliputi ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan handal. Karena semua bidang yang dinilai secara bersama tersebut bertujuan dan memperkuat bangsa sebagai satu region yang valid dan erat. Oke, selanjutnya ketahanan nasional. Ketahanan nasional akan dibahas oleh saya sendiri. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk masalah, ancaman, tantangan, hambatan yang datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia, serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional di Indonesia sangat diperlukan.
Ini dimaksud agar bangsa Indonesia dapat melangsungkan kehidupan yang sejahtera, merasa aman dan jauh dari ancaman, tetapi harus selalu tetap waspada terhadap apa yang terjadi. Ini tidak hanya diperlukan oleh negara Indonesia saja, bahkan seluruh negara yang ada di muka bumi ini pun membutuhkannya. Next. Nah, kami dapat menyimpulkan bahwa konsep sifat ketahanan nasional berlapis adalah suatu konsepsi membangun ketahanan nasional yang dapat dimulai dengan membangun ketahanan individu atau pribadi, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah atau daerah, dan ketahanan nasional. Ketahanan pribadi atau individu dalam interaksinya yang dinamis akan menumbuhkan ketahanan keluarga yang kuat, diharapkan akan menumbuhkan ketahanan lingkungan yang kuat pula, dan untuk pada gilirannya menumbuhkan ketahanan daerah atau wilayah. Kemudian ketahanan daerah atau wilayah yang kuat dan baik pada akhirnya menghasilkan kondisi ketahanan nasional yang tangguh. Dengan demikian, ketahanan nasional individu pribadi sebagai tumpuan membangun ketahanan nasional. Nah, itulah tadi materi diskusi yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.